Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan kama amar, hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidha kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian sepenuh langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai hamba yang dicintainya, dan kita sebagai hamba yang beriman, maka kita segera berlekas untuk menyambut seruan ini. Mudah-mudahan segala rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita menyampaikan kita hadir cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai kita. Mudah-mudahan kelak Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengannya. Baik kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita senantiasa bersalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi penghulu segala nabi, penghulu segala rasul, nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah pembawa risalah cinta kepada hambanya. Beliau telah membimbing kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariatnya, dan membimbing kita ke jalan keselamatan. Dan mudah-mudahan dengan kita basuh lisan kita berselawat kepada beliau dan menantikan ingin bertemu dengan beliau, menghadirkan rasa rindu hati kita kepada beliau, dan mengantarkan kita untuk kelak kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kajian Ramadan, yaitu dengan berjudul Hikmah Ramadan. Sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa hal agar kita mencapai hikmah-hikmah Ramadan itu, dan kita mendapatkan hikmah-hikmah Ramadan yang kita lalui saat ini. Jangan sampai Ramadan kita lalui berlalu begitu saja, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, untuk mendapatkan hikmah Ramadan dengan sempurna dan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah jadikan hati kita merasa gembira. Jadikan hati kita merasa tenang. Jadikan hati kita merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Yunus ayat 58, yaitu kul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakanlah dengan karunia, dengan rahmatku, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan itu mereka merasa gembira. Huwa khairu mimma yasma'un, karena dia karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yang kita kumpulkan baik harta, baik dunia, baik amal-amal selama hidup kita yang kita kumpulkan, amal ibadah yang kita lakukan, baik puasa saat ini kita lakukan, baik zakat, baik sedekah, baik sholat yang kita lakukan, yang kita kumpulkan itu tidak akan lebih baik daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin rahimahullah, sungguhnya amal manusia itu sungguhnya kita masuk surga bukan karena amal ibadah, tapi semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah ini sangat populer ketika seorang hamba seumur hidupnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba meminta kepada Allah, "Wahai Allah, masukkan aku dengan amal ibadah."
masukkan aku surga dengan amal ibadah. Maka Allah mengatakan tidak bisa, engkau tidak akan bisa masuk surga dengan amal ibadahmu. Tapi seorang hamba itu tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, masukkan aku surga dengan amal ibadahku. Allah mengatakan tidak bisa. Tapi hamba ini terlalu yakin bahwa seluruh amal ibadah dia bisa mengantarkan ke surga, maka hamba memohon dengan syarat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, masukkan aku surga dengan amal ibadahku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baik kalau begitu, sekarang aku copot satu biji karunia yang aku berikan kepadamu, satu biji mata. Maka mata hamba tersebut dicopot. Kemudian setelah dicopot satu mata itu dan ditimbang dengan seluruh amal kebaikan yang dilakukan seumur hidup dia, maka ditimbang antara amal dengan mata ini, ternyata setelah ditimbang maka berat matanya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita bergembira di bulan ini karena rahmat Allah hamparkan dengan di satu bulan penuh di bulan Ramadan ini. Karena sungguhnya kita masuk karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ataupun di bulan lain sepanjang hidup kita, untuk membayar satu biji mata pun tidak bisa. Karena itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bergembira dengan itu, lebih bergembira dengan itu. Dengan gembira itu, suasana hati kita yang senang, suasana hati kita gembira, jiwa kita tenang, jiwa kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, dan kita senang menikmati bulan Ramadan ini, kita senang melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini, dan kita bahagia dengan amal-amalan yang Allah berikan pahala berlipat ganda di dalamnya. Sehingga apa yang menyebabkan kita untuk tidak beramal ibadah? Oleh karena itu Allah telah menanti kita, menanti hambanya yang dikasihinya, menanti kekasihnya. Dengan apa? Dengan rahmat Allah bentangkan, kita segera untuk menghampirinya. Karena kita merasa bahwa kita yang hamba yang dicintai Allah dan Allah mencintai kita. Karena rahmat itulah sesungguhnya menjadi dasar kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, rasa gembira di hati, rasa kesenangan di hati akan membuat hati merasa tenang ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika biasanya sholat tarawih di bulan Ramadan ada yang milih 11 begitu, maka di bulan ini usahakan ditingkatkan amal ibadah kita dengan senang hati. Ibadah sholat tarawih 23 rakaat dengan senang hati. Tidak ada merasa bahwa biasanya kok 11 begitu. Tapi karena kesenangan hati kita yang sudah kita kondisikan dari awal, apapun ibadah di bulan Ramadan yang mengantarkan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kita penuhi dengan senang. Kita ikuti dengan senang, tilawah dengan tenang, dengan rasa cinta. Ketika cinta sudah hadir, maka rasa ibadah seperti tilawah Quran itu merasa enak dan merasa nyaman, dan merasa bahwa kita sedang khusyuk menjalankan apa-apa yang kita lakukan ibadah di bulan Ramadan itu. Apalagi ketika qiyamul lail, mungkin setelah sholat tarawih ya di masjid ya. Jadi waktunya masih panjang, malam sampai menuju sahur itu, maka ketika kita bangun, maka penuhilah waktu itu dengan sholat tahajud. Kalaupun sudah witir di masjid, tapi tidak witir, kita hanya melaksanakan sholat tahajud, melanjutkan ibadah di malam hari ya dengan sholat witir atau sholat tahajud. Dan di sholat tahajud inilah kaum muslimin rahimakumullah, sungguhnya di waktu yang gelap, di waktu yang sunyi, di waktu yang senyap, di waktu tidak ada suara gemuruh kendaraan dan suara anak-anak yang di rumah, misalnya suara TV misalnya, itu suara hening, suara di mana hati kita merasa tenang, hati kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah melantun, merasuk dalam hati kita. Zikir-zikir malam kita, baca salawat kita, membuat hati kita rindu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kerinduan inilah, kecintaan inilah yang harus kita hadirkan, dan rasa cinta inilah yang harus hadir dalam diri kita dengan datang bulan Ramadan ini. Dengan penuh keberkahan inilah
kita bisa meraihnya dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa yang disampaikan Allah dalam surah Al-Baqarah itu adalah kalimat cinta. Kalimat seorang kekasih menanti kekasihnya untuk hadir di malam ketika tahajud, hadir di dalam sujudnya, hadir di dalam zikirnya. Akan rasa kerinduan itu akan hadir. Rindu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu akan bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit saya mengkaji dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Qudamah dalam kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin, di mana di dalam kitab itu dibahas tentang bab saum, bab puasa, di mana Ibnu Qudamah mengatakan di situ, puasa itu punya rahasia, dan rahasia ini tidak ada ditemukan di ibadah yang lainnya, termasuk ibadah sholat, termasuk ibadah zakat, termasuk sedekah, termasuk baca Quran, dan termasuk zikir. Itu tidak ada di dalam situ, karena ini adalah rahasia yang tersembunyi, ya, sehingga tidak ada yang tahu ibadah ini, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kenapa puasa itu mempunyai rahasia dibanding ibadah yang lainnya? Karena dalam hadis qudsi dikatakan dalam Sahih Bukhari, as-saumuli wa ana ajjibi. Puasa itu untukku, dan aku yang akan membalas, dan aku yang akan mengganjar pahala-pahala mereka yang berpuasa itu. Sehingga tidak ada yang tahu berapa besar ganjarannya itu, hanya di sisi Allah sajalah yang memberikan balasan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, puasa itu innama fudillu saum lima yadain. Puasa itu ditinggikan daripada ibadah yang lain pada Allah Subhanahu wa taala, atau puasa itu diutamakan oleh Allah daripada puasa yang lain karena ada dua hal, yaitu asiru wa amalu batin, yaitu amalan di mana puasa itu tersembunyi dari semua makhluk. Tidak ada makhluk yang tahu tentang puasa, tentang saum kita. Hanya Allah saja yang tahu, dan kita saja yang tahu puasa kita, sehingga puasa ini mematikan potensi riya. Karena riya ini penyakit, maka dengan puasa potensi riya dimatikan. Karena riya adalah merasa beramal, merasa banyak beramal, dan kita merasa amal kita, ingin orang lain tahu tentang amal kita. Karena ini syirk, rahasia, tidak ada yang tahu, maka potensi riya itu dihapus total, dimatikan potensinya. Tidak ada celah untuk riya di dalamnya, karena ini syirk, rahasia. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, terus wa amalul batin, amal batin, amal yang pengerjaannya, pelaksanaannya melibatkan batin kita, maka di situ akan menghilang rasa ujub, rasa sombong. Karena sombong itu merasa lebih daripada orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, atau merasa lebih banyak hafal Al-Quran daripada orang lain, atau merasa dia lebih banyak hafal Al-Quran, atau merasa lebih banyak amalan ibadah yang lainnya, lebih banyak sedekahnya, atau merasa lebih banyak hafalannya, atau merasa lebih banyak sholat duhanya, lebih sholat tahajudnya, atau merasa lebih banyak puasanya, lebih banyak sholat duhanya, atau dan sebagainya. Sehingga dengan seperti itu merasa lebih daripada orang lain. Ini sombong. Nah, batin kita ini, ya, ketika rasa itu muncul, maka batin kita tidak mukasa.
batin kita tidak tembus kepada Allah Subhanahu wa taala, atau firasat kita tidak tajam. Ini menghalangi firasat kita. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini bulan menajamkan batin. Bagaimana firasat kita bisa tajam? Sebagaimana firasatnya para salafus saleh, para sahabat Nabiullah Muhammad SAW. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab misalnya. Sayyidina Umar bin Khattab firasatnya sangat tajam, dan banyak syariat yang kita laksanakan pada hari ini, bahkan salat tarawih yang kita laksanakan hari ini juga itu daripada usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seandainya Rasulullah tuh, ada nabi setelah baginda nabi, maka Abu Umar bin Khattab adalah kandidat nabi, ya. Maka begitu tajamnya firasatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kaum muslimin pada saat ini firasatnya tidak tajam? Kenapa? Karena jarang berpuasa. Maka suatu ketika baginda Nabi ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa ahli kitab itu firasatnya tajam?" Maka Rasulullah menjawab, "Karena mereka banyak puasa." Ternyata kaum muslimin rahimakumullah, puasa ini bisa mempertajam firasat bukan untuk kaum muslimin saja, tapi untuk semua manusia, bahkan di luar agama kita sekalipun. Maka puasa ini mempertajam firasat kita. Baik kaum muslimin rahimakumullah, dalam kitab Ibnu Qudamah disebutkan tadi tentang annahu qahrul li abdulillah. Jadi annahu qahrul li abdulillah. Puasa itu bisa membunuh musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala atau melemahkan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, musuh kita siapa? Musuh kita yang nyata adalah setan, iblis. Ada lagi musuh yang lebih berbahaya, lebih hebat lagi yang ada dalam diri kita. Apa itu? Nafsu. Nafsu musuh terbesar dalam diri kita. Nafsu yang terbesar dalam diri kita itu apa? Adalah syahwat. Nafsu syahwat adalah musuh terbesar dalam diri setiap manusia. Oleh karena tubuh manusia ini, roh manusia ini dilingkupi dengan syahwat. Syahwat pikiran, syahwat mata, syahwat telinga, syahwat mulut, tangan, dan semua anggota tubuh kita ini penuh dengan syahwat. Oleh karena itu, setan akan bisa menggoda manusia, akan bisa mempengaruhi manusia dan membisiki manusia lewat syahwat itu. Sebenarnya setan ini tidak kuat. Setan ini sangat pengecut sebenarnya. Kenapa? Karena setan hanya membisik-bisik saja. Dia tidak bisa terang-terangan. Cuman bisik-bisik doang. Bisik-bisik saja. Nah, kemudian bagaimana Ustadz kalau setan nampak terang-terangan? Wah, kalau gitu kita lari aja. Karena kita juga gak biasa lihat setan itu muncul terang-terangan. Tapi begitulah setan. Setan itu sangat lemah sekali. Hanya berbisik sini saja setan itu mempengaruhi manusia. Karena syahwat adalah fasilitas paling empuk, fasilitas paling menguntungkan setan, iblis untuk mengganggu kita, sehingga kita mudah terjerumus. Begitu juga kita lihat dalam sebuah sejarah Nabi Adam alaihissalam. Adam alaihissalam tergoda oleh iblis laknatullah karena syahwat. Karena syahwat adalah musuh terbesar kita, maka kaum muslimin rahimakumullah, setan, jin itu masuk ke dalam tubuh manusia lewat peredaran darah. Dia bertengger di atas arteri, berada di atas urat-urat, ada darah mengalir di dalamnya. Maka dengan maka puasa ini akan menyebabkan setan itu keluar dari tubuh kita karena panas dengan zikir-zikir kita. Aliran darah kita mengalir, zikir-zikir kita panas. Maka bisa dikatakan puasa itu hijamatu setan. Puasa itu
bekamnya setan. Mengeluarkan kotoran dari dalam bekam itu kan mengeluarkan kotoran dari tubuh manusia. Darah yang kotor, ngapain kita simpan dalam tubuh kita? Kita buang. Begitu juga dengan setan. Ketika puasa itu menjadikan bekam bagi setan. Ketika kita berpuasa, maka setan akan seperti dicabut untuk keluar dari tubuh kita. Dia tidak sanggup di dalam tubuh seorang mukmin karena panas. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, dengan keluarnya setan dari tubuh kita dan melemahnya syahwat, keinginan rendah. Syahwat itu keinginan rendah, ya. Keinginan rendah kita itu bisa kita hapus, keinginan pikiran kita buruk kita hapus, dan itu kita jaga agar batin kita terjaga kepada Allah Subhanahu wa taala yang merusak puasa kita. Keinginan tangan kita yang buruk akan terhenti dengan terhalangnya dengan puasa kita. Keinginan syahwat kita pun akan terhenti dengan terhalangnya dengan puasa itu. Maka puasa melemahkan semua syahwat-syahwat yang menjadi sarana empuk bagi setan untuk menggoda kita. Maka dengan itu kaum muslimin rahimakumullah, musuh-musuh terbesarnya diri setiap kaum muslimin yang punya musuh besar itu akan hilang, akan lemah, akan kalah dengan kita berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah hikmah puasa kaum muslimin rahimakumullah. Allah sangat cinta kepada kita, menginginkan hamba yang dicintainya bersih dari segala dosa. Dengan datangnya bulan Ramadan membakar semua dosa, mengeluarkan semua dosa-dosa kita, menghapus semua dosa-dosa kita, dan meningkatkan semua amal-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini juga jangan lupa, selain kita tadarus Quran, salat tarawih, kemudian perbanyak amalan, semua penuh dengan kualitas. Jangan seperti hari biasa, kita biasa beramal seperti itu, tapi kita tingkatkan kualitas. Ketika baca Quran, timbulkan rasa khusyuk kita di situ. Ketika baca salawat, hadirkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi, hadirkan Nabi dalam hati kita. Kita mungkin bisa menetes air mata kita. Itulah kualitas. Kualitas itulah menyebabkan rahmatnya Allah hadir. Rahmatnya Allah hadir pada diri kita. Dan di sini juga di bulan Ramadan Allah mengatakan, yaitu dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ada nama-nama kita yang bulan Sa'ban kemarin, nisfu Sa'ban itu Allah sudah takdirkan nama kita ada di neraka atau di surga. Sudah dicatat oleh malaikat. Ketika nama kita di neraka misalnya, wallahu alam, kalau nama kita di neraka dengan bulan Ramadan kualitas ibadah yang kita tingkatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai penghuni surga dan dicatat kita sebagai orang-orang yang menghuni surga. Dipindahkan catatan itu. Maka kaum muslimin rahimakumullah, perbanyak kita beribadah dengan kualitas lebih daripada bulan yang lain. Mudah-mudahan inilah sarana kita mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sesungguhnya Allah mencintai kita dengan rahmat dan kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin itu sedikit hikmah yang bisa kita ambil di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan sampai akhir Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan kita tetap bisa melaksanakan puasa dalam keadaan sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.